Perkenalkan, nama saya Erlangga Adi Wicaksono, NIM 41621120008. Di sini saya akan menjelaskan rincian bagaimana perhitungan biaya produksi ya, dan beserta laporan keuangannya. Di sini ada dua kasus. Yang pertama kita mengambil kasus biaya produksi dengan menggunakan job order costing, dan yang satunya menggunakan full costing. Kita mulai ke contoh yang pertama. Oh ya, dan kasus-kasus ini saya ambil di makalah atau jurnal, dan jurnal tersebut saya lampirkan di daftar pustaka. Oke. Kita mulai. Satu, kita ada kasus yang menggunakan itu job order costing. Di sini bergerak di bidang furniture, didirikan tahun 2004 dan diresmikan tahun 2005 dengan pimpinan perusahaan Bapak Muhammad Samad. Langsung saja ke detail rinciannya. Untuk biaya bahan baku, untuk keterangannya ada kursi jati dari bahan kayu jati setengah jadi, jumlahnya 1 unit, untuk harga satuannya 4,8 juta. Jumlah biayanya juga sama, 4,8 juta. Ada itu biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja langsung atau biaya man-nya, untuk pengerjaan ini dikerjakan oleh empat karyawan, 2 bagian amplas dan 2 bagian finishing. Untuk upahnya juga beda. Untuk bagian amplas diupah 400.000 per unit, untuk bagian finishing 560.000 per unit. Tinggal dikalikan 2 saja. Hasilnya 800 dan 1,120. Untuk BOP, biaya overhead pabriknya, di sini bisa dilihat ada busa jok, kulit jok, amplas, pinal, silau, pernis, paku, karet banjok. Harga satuannya mulai dari 50, 75, 10, 20, 60, 50, 15 sampai 30. Banyaknya juga bervariabel ya, ada banyak macam. Ada yang menggunakan 3 keping, 4 meter, 5 pak, 3 kaleng, 5 kaleng, 1 kilo, dan untuk karet banjok 20 meter. Untuk jumlah biayanya kita summary menjadi 1,725.000. Lanjut ke taksiran biayanya. Untuk produk kursi jadi sendiri, biaya non produksi untuk pesanannya senilai 3 juta ya. Total biaya pesanan 2 juta, laba yang kita inginkan 3,5 juta, biaya bahan baku 5 juta, biaya tenaga kerja atau biaya men 2 juta, BOP-nya 1 juta, biaya administrasi dan umum 1,7, dan biaya pemasaran 1,3. Ini harusnya biaya administrasi dan biaya pemasaran jadi satu ya. Yang di satu di biaya non produksi untuk pesanan. Nah, lanjut ke perhitungan biaya produksi. Biaya produksi kursi jati 9.545.000 sebagai berikut. Biaya bahan bakunya 7.545.000, biaya upah tukangnya 2 juta. Ya, ini masih berupa taksirannya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, karena job order costing menggunakan kartu job order cost sheet. Di sini ada detail keterangannya, pokok, tanggal pemesanan, tanggal selesai, pemesan siapa, kejualnya juga siapa. Untuk biaya bahan baku kursi jadi setengah jadi 4,8, biaya tenaga kerja yang tadi yang sudah dijelaskan di detail rincian awal sebesar 1,9, dan BOP
bisa sampai 1,7. Berdasarkan kalkulator pokok di atas, dapat dilakukan perhitungan HPP sebagai berikut. Biaya bahan baku 4,8, biaya tenaga 1,920, biaya overhead pabrik 1,725, dan ditemukan HPP sekitar 8,445. 8,4 juta ya. Untuk perhitungan biaya produksi untuk usi jati, penentuan harga jual yang akan dibebankan pada pemesan, taksiran biaya non produksi 3 juta, taksiran total biaya pesanan 2 juta, laba yang kita inginkan 3,5 juta, taksiran harga jual yang dibebankan pada pemesan 8,5 juta. Taksiran biaya produksi yang akan dikeluarkan, ada taksiran biaya bahan baku besar 5 juta, taksiran biaya men 2 juta, dan taksiran biaya POP 1 juta. Biaya non produksinya dan 1,7 juta untuk administrasi dan umum. Untuk biaya pemasaran marketingnya 1,3 juta, di mana ditemukan hasil 3 juta. Setelah taksiran biaya produksi, pesanan dihitung. Selanjutnya dilakukan perhitungan biaya produksi dengan formulir sebagai berikut. Biaya bahan baku yang sesungguhnya bukan taksiran 4,8, biaya tenaga kerja atau biaya lain 1,920, taksiran BOP 1,725, ditemukan total biaya produksi untuk ini 8,445. Berarti untuk laba yang diinginkan 3,5 ya. Kita langsung lihat di laporan keuangannya. Sebelumnya mohon maaf, ini laporan keuangan saya buat sendiri. Saya tidak saya belum terlalu paham bagaimana untuk laporan keuangan. Mungkin bisa dikoreksi atau dipisahkan. Untuk penjualan bersihnya kita based on tadi. Untuk harga jualnya ya 12 juta, HPP 8,4 juta, 8,445. Beban penjualannya tadi untuk biaya sales besar 1,3, untuk biaya beban administrasi 1,7, beban bunga katakanlah CV ini berutang, jadi saya tembak untuk beban bunganya 600.000, total bebannya bisa 2,6 juta. Untuk laba sebelum pajaknya 3,5.555.000 dengan pajak perusahaan 25%, dan laba bersihnya 2,666250, di mana tadi laba yang diinginkan 3,5, berarti belum memenuhi target. Masuk ke contoh 2, mebel bagus. Ini saya ambil juga di dalam studi kasus, di mana sudah saya lampirkan juga di daftar pustaka. Nah, mebel bagus ini memproduksi Regor TV. Nah, di sini udah ada perinciannya. Kita langsung aja ke biayanya, tidak perlu yang ini. Rincian pemakaian bahan baku Regor TV, harga per unitnya dijual 225.000, unitnya 76, jumlahnya 17.100.000. Untuk perincian biaya penolong, biaya penolong itu bahan baku support ya, bahan baku penolong, bukan bahan baku, bahan penolong. Ada HPL Gas Merino, lem kuning, paku, skrup, lem putih. Ada HPL Gas Merino, biayanya 17.860.000, lem kuning 5,7 juta, paku 760.000, skrup 380.000, lem putih 228.000. Totalnya ada 24.928.000. Nah, ini untuk biaya men. Biaya tenaga kerja untuk pesanan 76 unit background TV. Untuk perakitan ada 2 orang, di mana upah dorongannya per unit
225.000 bila 76 unit, tinggal dikalikan 76, ditemukan hasil 17.100.000. Untuk biaya pemasangan dilakukan oleh satu orang, upahnya 75.000 per unit, dan ditemukan hasil 5,7 juta. Total untuk biaya men ditemukan hasil 22,8 juta. Lanjut ke tabel selanjutnya, perhitungan HPP dengan metode full costing. Jenis biayanya ada biaya bahan baku sebesar 34.960, biaya men tenaga kerja 22.800, biaya overhead pabrik tetap 692.500, BOP variabel 8,8 juta. Harga pokok produksi 76 unit, totalnya 67.330.500. Untuk mencari HPP per unitnya bisa dibagi total dibagi unitnya, ditemukan hasil 885.927. Nah, setelah biaya BOP disusun, dan selanjutnya adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik yang dibebankan pada 76 unit background fee. Untuk menggunakan tarif BOP, rumusnya sebagai berikut. Untuk tarif BOP, taksiran BOP dibagi taksiran tenaga kerja dikali 100%. Untuk taksiran BOP ditemukan hasil 9,570.500. Untuk taksiran tenaga kerja 22.800.000 dikalikan 100%. Untuk menghitung harga pokok pesanan pada jumlah ini dibutuhkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Rinciannya sebagai berikut. Untuk biaya bahan baku 34.960.000, biaya tenaga kerja langsung 22.800.000, biaya overhead pabrik 22 juta, besar biaya tenaga 50%-nya. Totalnya 11.400.000. HPP-nya, harga pokok pesanan, ditemukan 69.160.000. Untuk HPP per unitnya tinggal dibagi 76, senilai 910.000. Nah, di sini ada perbedaan dari perhitungan analisa penulis studi kasus, dan perusahaan. Di sini dapat dilihat bahan baku tenaga kerjanya sama, yang membedakan adalah biaya overhead-nya. Jadi pihak perusahaan tidak menghitung secara rinci BOP, terusnya dihitungnya berdasarkan ini 22,5 dari biaya tenaga kerja. Nah, untuk HPP-nya jelas beda. Dari perusahaan ditemukan 885.927, penulis bisa 910.000. Lanjut ke laporan keuangannya. Ini laporan kronologinya: penjualan bersih 75 juta, HPP kita ambil HPP yang dibuat perusahaan. HPP 885.927, beban penjualan tidak ada, beban administrasi 2 juta, beban bunga 6 juta, bebannya 8 juta. Dan laba sebelum pajaknya aja tidak sampai dari 8 juta, masih dipotong pajak perusahaan 25%. Laba bersih sebesar 5,7 juta. Demikian penjelasan saya, mohon maaf banyak salahnya. Sekian, selamat malam.